nama saya Nurul. Saya hendak bercerita tentang sebuah beasiswa yang mulai diluncurkan pada 2009 lalu. Namanya Beasiswa ITB untuk Semua, sering disingkat BIUS. Program ini kini telah membiayai 201 mahasiswa dari keluarga tak mampu untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung. Sewaktu lulus SMA, saya berencana ikut Pak D kerja sambil kursus keperawatan. Saya sadar, saya berasal dari keluarga kurang mampu. Ayah saya adalah penjaga sekolah. Kami tinggal di Balikpapan. Meski saya dikatakan pandai, bisa ikut kelas percepatan hingga 2 kali, saya tak bercita-cita untuk bisa kuliah. Apalagi kuliah di ITB, yang kabarnya biaya pendidikannya sangat mahal. Selain uang kuliah, saya tentunya juga membutuhkan biaya hidup, uang buku, dan sebagainya. Lalu, belum tentu juga saya dapat bersaing masuk universitas. Saya hanya bermodalkan pelajaran yang didapat di sekolah. Sementara itu, teman-teman lain mendapat tambahan trik-trik lulusan ujian dari bimbingan belajar. Sepertinya bangku kuliah memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari keluarga yang mampu saja. Menurut data Susenas, angka partisipasi kasar perguruan tinggi kelompok termiskin masih di bawah 5%. Artinya, dari 100 anak muda usia kuliah dari keluarga kurang mampu, hanya kurang dari 5 yang bisa masuk perguruan tinggi. Kondisi ini menyebabkan orang-orang tak mampu terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan. Mereka yang miskin semakin tidak bisa bersaing dan semakin miskin dari generasi ke generasi. Jadi bagaimana caranya untuk memutus lingkaran setan ini? Salah satu cara adalah memberi akses pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa penuh. Disitulah beasiswa ITB untuk semua hadir. Ia menanggung semua biaya mahasiswa dari keluarga tak mampu, mulai dari uang kuliah, uang hidup, hingga keperluan-keperluan lainnya. Pada 2009, ketika program ini baru dimulai, dilakukan kampanye besar-besaran melalui internet, lewat situs, email, Facebook, dan sebagainya. Tujuan kampanye ini adalah agar semakin banyak orang tahu ada kesempatan kuliah gratis di ITB. Kabar ini cepat tersebar, mencapai anak-anak dari keluarga tak mampu yang sempat tak berani menaruh harapan bisa kuliah di perguruan tinggi ternama tersebut. Saya sendiri mendapat kabar tentang BIUS dari kenalan yang kebetulan mendapat informasi tentang program ini. Ketika pertama kali diadakan, BIUS mendapat 3.170 aplikasi pendaftaran. Setelah diseleksi, 400 siswa dipanggil untuk mengikuti ujian masuk ITB di Bandung. Biaya perjalanan dan akomodasi di Bandung ditanggung seluruhnya oleh panitia. Mereka hanya harus menyiapkan badan dan belajar giat. Untuk membantu yang terpilih berangkat dan selama di Bandung, 90 relawan alumni ITB turun tangan. Mereka membantu mulai dari menelpon dan membimbing perjalanan, hingga mengajak jalan-jalan di kota kembang pasca ujian. Pada 2009 itu, 40 siswa dinyatakan lulus dan berhak mendapat beasiswa ITB untuk semua. Tahun berikutnya, penerima beasiswa naik menjadi 61 orang. Dan tahun ini, jumlahnya naik lagi menjadi 100 orang. Kelebihan lain dari BIUS, para penerimanya mendapat bimbingan khusus dibanding mahasiswa lain. Mereka mendapat pelajaran soft skill, semacam survival kit untuk dapat berhasil kuliah dan berhasil dalam hidup. Selain itu, mereka dibukakan jalan untuk membangun jejaring dan rasa percaya diri. Mereka diajak bertemu wakil presiden, gubernur, para entrepreneur, serta alumni-alumni ITB yang inspiratif. Hasil semua itu, penerima beasiswa aktif di dunia kemahasiswaan namun tetap mendapat nilai akademik yang baik. Untuk angkatan pertama, angkatan 2009, nilai IPK rata-rata adalah 3,17 dan 9 mahasiswa mendapat IPK di atas 3,5. Untuk angkatan 2010, IPK rata-rata adalah 3,34 dan 24 orang berhasil mendapatkan IPK di atas 3,5. Tentunya, program BIUS bisa berjalan baik berkat kehadiran para donatur. Sebab biaya yang dibutuhkan setiap mahasiswa tidak sedikit, diperkirakan mencapai 110 juta rupiah hingga lulus atau selama 4 tahun kuliah. Sekarang ini, beasiswa ITB untuk semua telah berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 7,585 miliar dari 14 donatur besar. Mereka adalah Medco Group, Bapak Beni Subianto, Pertamina, Adaro, Bapak Teddy Rahmat, Bank Mandiri, Chevron, Adira Finance, Newmont, Bapak Haminanto,
Bapak Muhammad Basya, Bapak Iman Taufik, Ibu Santi Puspo Sucipto, dan Ibu Betty Alisyabana. Selain itu, didapat donasi sebanyak Rp143.965.000 dari 7 kelompok alumni ITB. Mereka adalah kelompok IA ITB Perth, SC Barat, IA ITB Qatar, Teknik Lingkungan Angkatan 95, Paguyuban 89, Dana Kolektif Kuya 2000, dan Planologi Angkatan 96. Lalu ada pula 42 donatur perorangan yang menyumbang dalam jumlah tidak besar. Dari mereka itu didapat donasi sebesar Rp52 juta. Jadi secara total, sekarang ini BIUS telah mendapatkan dana sebesar Rp8 miliar, termasuk dari hasil investasi dana yang terkumpul namun belum terpakai. Untuk pembiayaan mahasiswa, uang yang sudah digunakan sebesar Rp3,68 miliar. Tahun 2011 ini, beasiswa ITB untuk semua menggunakan skema donasi baru. Beasiswa ini digabung dengan beasiswa bidik misi dari pemerintah. Karenanya, untuk masing-masing mahasiswa, BIUS cukup menganggarkan 40 juta hingga lulus. Beasiswa ITB untuk semua kembali mengundang partisipasi para donatur besar, donatur kelompok, maupun donatur retail untuk bersama-sama memecahkan masalah akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Itulah cerita saya tentang beasiswa ITB untuk semua. Saya sendiri masuk ITB dan mendapat beasiswa ini pada tahun 2009. Kini saya sudah kuliah tingkat 3. Kembali ke awal cerita saya, setelah lulus SMA, saya tadinya mau ikut Pak D kerja sambil kursus keperawatan. Tapi itu dulu. Setelah kuliah di jurusan Teknik Lingkungan ITB, cita-cita saya berubah. Saya tahu bahwa permasalahan di daerah asal saya adalah soal lingkungan. Karenanya, setelah lulus ITB, saya akan kembali ke daerah asal dan membantu memperbaiki lingkungan di Kalimantan Timur. Tentunya saya ingin semakin banyak adik-adik dari keluarga kurang mampu bisa mendapat kesempatan seperti saya. Mari mendukung BIUS, mari memberi donasi. Selamat sore. Senang sekali saya ada di sini di antara banyak yang cantik-cantik, yang muda, yang caring, kecuali Rene yang nggak cantik, tapi cakep. Baik, judul presentasi saya kali ini adalah Turning Caring into Actions, ya. Tadi sedikit sudah diceritakan ilustrasi mengenai beasiswa ITB untuk semua. Itu adalah salah satu bentuk caring. Barangkali yang ingin saya highlight, ya, yang pertama kali ketika punya ide membuat program ini, tantangan yang diberikan adalah satu, kebanyakan mahasiswa dari keluarga miskin, artinya penghasilan orang tuanya di bawah UMR, mereka bercita-cita pun tidak untuk kuliah, ya. Jadi kebayangkan kalau bercita-cita pun tidak, gimana bisa kejadian, ya. Jadi buat mereka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian yang kedua, saya diberi nasihat juga. Orang yang tidak mampu kuliah di ITB seringkali mereka menarik diri, kurang percaya diri, ya, artinya merasa berbeda dari yang lain. Nah, dua itulah yang kita coba atasi melalui program beasiswa ITB untuk semua. Artinya bukan hanya biaya kuliah, tetapi kita juga membangkitkan mimpi, membangkitkan inspirasi. Dan yang kedua, kita juga memberikan suntikan percaya diri, ya, inspirasi agar mereka tahu bahwa mereka pun bisa, ya. Dan salah satu kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, ya, karena area itu yang kita coba kembangkan di para penerima beasiswa ITB untuk semua adalah bahwa kita tidak perlu menunggu sampai kita mendapat posisi yang hebat-hebat, ya. Kita tidak perlu menjadi presiden, direktur, CEO ataupun title yang hebat-hebat, ya. Siapapun bisa menjadi pemimpin, ya, kapanpun, ya, bahkan ketika mereka masih menjadi mahasiswa. Jadi ketika langkah-langkah kita, ya, langkah-langkah mereka bisa menginspirasi, bisa membuat orang semangat, bisa membuat orang ingin melakukan lebih, ya, dan bisa bersemangat untuk belajar lebih, maka kita adalah pemimpin, ya. Kita tidak perlu menunggu sampai kita mencapai posisi yang hebat, bahkan kita mesti mulai seawal mungkin. Dan itu yang terus kita coba yakinkan, ya, dan dorong.
Sehingga gembira sekali ya bahwa mereka yang datang dari keluarga tidak mampu itu prestasinya luar biasa. Ambil contoh Ferry ini, ya dia adalah anak guru kesenian di SMA, ya. Tetapi prestasinya dia adalah top 20 di kompetisi internasional yang dilakukan di sini di Chennai di India. Kemudian dia juga adalah delegate dari Asia Pacific Student Entrepreneurship Social Summit ya. Dan dia juga satu dari 42 wirausaha muda yang mendapat mentoring dari Global Entrepreneurship Program di Indonesia. IPK-nya 3,15 ya. Jadi ini luar biasa. Kemudian yang lain ya, bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Nirmala ya, dia ini dari Nganjuk, Jawa Timur. Tadi dari Sulawesi ya, ini dari Nganjuk, Jawa Timur. Ibunya bekerja sebagai penjual bahan spon boneka ya, ayahnya sudah tidak ada. Nah, dia prestasinya juga luar biasa, aktif di berbagai kegiatan ya. Dia juga memimpin di Komite Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa ITB. IPK-nya 3,65 ya. Kalau A semua tuh 4. Jadi ini 3,65. Kemudian Handy D ya, ini dia dari Jambi. Jadi ayahnya adalah penjual kain sarung ya. Dia best student Fakultas FTSL, dia penggiat Ganesha Hijau, dia juga sudah mulai berbisnis ya. Dia wirausaha Quick Donuts dan dia Promotions Manager of McKinsey Young Leaders for Indonesia Leadership Project. Ya, dan developing tofu nuggets business from tofu industry waste product. Dan IPK-nya 3,95, hampir semuanya A. Ya. Jadi dari sini yang kita tangkap adalah luar biasa ketika kita sudah bisa membangkitkan inspirasi dan membuat mereka percaya bahwa mereka bisa. Saya ini sekarang kadang-kadang kelabakan karena kebetulan anaknya sudah 201 ya. Tadinya kita berusaha menginspirasi, menyemangati, sekarang kadang-kadang saya suka geleng-geleng. Bu, saya mau ikut ini, kompetisi ini di mana gitu, ada nggak dananya? Jawaban saya, oke, beasiswa nggak mengcover itu, kamu cari sendiri. Alhamdulillah dia nggak putus asa, dia cari sendiri, dia mencari sponsor dan dia berhasil mendapatkan itu. Ya, jadi yang ingin kita highlight di sini adalah sebetulnya ketika kita care pada orang lain ya, banyak sekali perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita berpikir, pendidikan ini urusannya pemerintah ya. Tapi meskipun pemerintah bertanggung jawab, tetapi kita semua bertanggung jawab dan banyak sekali yang kita bisa lakukan ya. Dan ketika kita semua case, banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada banyak perempuan ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perempuan ini lemah, atau meskipun saya kalau lihat pembicara-pembicara yang tadi hebat-hebat semua ya. Tetapi memang jadi perempuan itu seperti tea bag ya. Jadi kalau baru kerasa strongnya kalau kita sudah cemplungkan ke air panas ya. Jadi itu sebabnya supaya kita tahu betapa kuatnya kita ya, kita nyemplung. Terjunlah kita kepada berbagai inisiatif yang bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat di sekeliling kita. Nah, jadi caring for others is unleashing leadership potentials ya. Saya pribadi melihat bahwa Indonesia ini potensinya luar biasa. Di ruangan ini saja kita bisa melihat ya begitu banyak potensi ya. Dan apa yang sudah kita realisasikan sebetulnya belum sepenuhnya dari semua potensi yang kita miliki. Kita akan bisa merealisasikan jauh lebih banyak lagi ketika kita bisa menumbuhkan, menginspirasi lebih banyak leaders di sekitar kita. Ya, jadi mudah-mudahan kalau kita lihat dari contoh-contoh ya, mereka yang datang dari keluarga yang tidak mampu saja bisa berprestasi sedemikian besar, sedemikian luar biasa, tentunya kita semua yang di ruangan ini pun bisa dan akan berprestasi, menunjukkan leadership kita dan membangkitkan inspirasi untuk berbuat lebih banyak kepada lingkungan kita. Terima kasih, mudah-mudahan